Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah tabligh akbar Sulselbar rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diamanahkan kepada saya di pagi hari ini, inilah Islam. Tema ini adalah tema yang sangat agung dan sangat besar. Karena kita berbicara tentang agama yang tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada Islam ini. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kita berbicara tentang agama yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan Islam ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Pembahasan ini tentunya saya adalah orang yang lemah di dalam membahasakannya dan kurang pengetahuan tentang hal tersebut. Untuk membicarakan tentang Islam secara global, mungkin saya tidak mampu akan hal tersebut, apalagi membicarakannya secara terperinci. Namun kelemahan di dalam hal ini tidaklah menghambat dan bukanlah menjadi penghalang untuk kita saling mengingatkan akan keindahan Islam ini, keagungan dan kebesarannya. Karena sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengambil walaupun kebanyakannya dan mempelajari daripada pokok-pokoknya. Membahas tentang inilah Islam adalah pembahasan yang sangat penting. Di belakangnya terdapat berbagai manfaat yang sangat besar. Manfaat yang pertama, supaya kita mengenal pondasi-pondasi agama kita. Kita mengenal dari pondasi-pondasi agama kita pegangan-pegangan kuat di dalam syariat ini, agar supaya ada bekal yang kuat yang kita pegang, pijakan yang mendasar yang membuat kita teguh di atas kehidupan, memandang kehidupan ini dengan pandangan yang lurus, pandangan
yang membawa rahmat dan kebaikan untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, dari manfaat seorang mengenal apa itu Islam secara global adalah agar supaya dia mengingat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan untuk kita semua dengan agama yang mulia ini, dengan agama yang agung ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kucukupkan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan segala nikmatku untuk kalian, serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Maka pembahasan ini akan membuat Islam itu semakin indah di dalam hati, semakin kuat mengukir di kalbu setiap muslim dan muslimah. Sehingga apabila keislaman ini indah dan terukir rapi di dalam hatinya, maka keindahan Islam ini akan menyirnakan dari kegelapan-kegelapan kejahilan, dari isu-isu miring tentang agama ini, dan dari berbagai fitnah dan syubhat yang banyak menghinggapi seorang muslim dan muslimah di masa ini. Iya. Kemudian yang ketiga dari pentingnya pembahasan ini adalah supaya kita mengenal lahan-lahan ibadah di dalam agama, supaya kita mengerti betapa luasnya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam agama yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga kesibukan kita yang paling utama sebenarnya adalah untuk mempelajari agama ini, bertafakkur dengan agama ini, mengamalkannya di dalam kehidupan. Tidaklah kita menjalankan agama ini dengan baik kecuali pasti akan menjadi baik pula seluruh keadaan kita secara individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, keimanan dan ketakwaan ini adalah gambaran dari Islam itu. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berbagai berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Andai kata ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, andai kata ahlul kitab itu menegakkan dari Taurat dan Injil, maka mereka akan makan dari kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Demikianlah Islam ini, dia membawa segala hal yang indah dan yang baik untuk manusia. Dengan kemudian faedah yang keempat dari tema pembahasan ini, ketika kita mengenal keindahan Islam, dan inilah Islam secara global, maka kita akan mengetahui bahwa di dalam Islam ini manusia itu bertingkat-tingkat derajat dan kedudukannya, dan setiap orang itu mendapatkan ketokohan, kepemimpinan, ketinggian derajat di dalam agama itu sesuai dengan kadar dia beramal dengan keislaman, sesuai dengan kadar pengamalannya terhadap keislamannya. Semakin dia kuat berpegang teguh dengan Islam, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat juga mempelajari pembahasan ini agar supaya kita mengenal dari keindahan-keindahan Islam ini,
dari kebaikan agama ini, sehingga seorang muslim itu bisa melihat berbagai kejadian-kejadian yang menimpa di masa sekarang. Kalau ada kejadian-kejadian dalam bentuk peledakan, pengeboman, terorisme, atau ada orang-orang yang mengajak manusia untuk menegakkan khilafah, melakukan demonstrasi, memberontak terhadap pemerintah atau hal yang semisal dengannya, dia bisa menimbangnya dengan timbangan keislaman. Sebab kalau dia mengerti indahnya Islam ini, tidak akan mungkin dia akan berpikir kepada kerusakan-kerusakan yang seperti itu. Karena agama ini adalah agama yang sangat bertentangan, sangat berseberangan dengan segala hal yang membawa kerusakan untuk manusia secara individu maupun masyarakat. Maka Islam itu dibangun di atas pondasi-pondasi. Dia punya karakteristik yang dikenal dengannya. Keindahan agama ini terlihat dari berbagai sudutnya. Saya akan meringkas pada kesempatan yang singkat ini beberapa poin pembahasan tentang keindahan Islam. Garis-garis besar, pokok-pokok yang merupakan ciri Islam, karakteristik dan keindahannya. Ciri yang pertama dari agama ini adalah agama yang dibawa di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini keindahan yang paling indah di dalam agama ini. Karena itulah setiap nabi dan rasul diutus untuk hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Iya. Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk hal tersebut. Mengajak umatnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala ibadah selain daripada Allah. Dengan hal itulah mereka menjadi manusia-manusia yang merdeka secara hakikatnya. Merdeka dari penyembahan kepada manusia yang lain. Merdeka dari ketundukan kepada makhluk. Dia merdeka dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena seorang mukmin apabila terikat hatinya hanya kepada Allah, dia hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan dia peruntukkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Tetapi apabila dia keluar dari jalur keimanan, dia beramal bukan untuk Allah. Dia beramal hanya untuk meraih dari pujian manusia. Beramal hanya untuk mendapat dari sanjungan orang-orang tertentu, beramal hanya untuk dilihat dan didengar oleh manusia, maka ini tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya. Bahkan amalannya tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Maka keimanan ini membuat kehidupan seorang itu menjadi sangat indah dan cerah. Iya. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beriman bahwa Allah lah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Dia imani bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sorga di dalam kehidupan. Siapa yang masuk di dalamnya, maka dia telah masuk di dalam sorga dunia. Dan siapa yang tidak masuk ke sorga dunia yang seperti ini, dia tidak akan meraih
dan tidak merasakan sorga di akhirat. Karena seorang mukmin itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi tenang. Dia tahu bahwa rezekinya di dalam kehidupan dunia ini tidak perlu dia resah dan gundah gulana. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat dan menakdirkannya. Dan Allah sudah mencatat untuknya kehidupannya, dan dia tidak akan mati kecuali kalau rezekinya yang Allah catatkan sudah habis dari catatan yang ditetapkan. Maka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kehidupannya menjadi sangat indah, menjadi sangat mudah. Ya, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lapang ketika mendapatkan gangguan dari manusia, sebab dia tahu bahwa manusia ini tidak bisa memberikan apa-apa untuk dirinya. Yang memujinya tidak akan menambah kemuliaan untuknya, yang menghinanya tidak akan bisa menurunkan derajatnya. Justru dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengangkat, dan dia pula satu-satunya yang merendahkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tunzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah engkau, ya Allah yang maha memiliki kekuasaan. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala sesuatu. Apabila prinsip ini berada di hati seorang hamba, menjadi indah kehidupannya. Dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan baik tawakalnya kepada Rabbnya. Dia bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul dia berjalan di atas muka bumi, dia masuk di dalam sebuah usaha dengan profesional, dia tempuh jalan-jalan usaha dengan hal yang benar. Dan itu adalah perkara yang dituntunkan di dalam syariat. Innallaha yuhibbu minal abad ayya'mala amalan ayyutkinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta seorang hamba kalau dia beramal sebuah amalan, dia itqan, sempurna, benar, beres di dalam amalannya. Maka di dalam kehidupan dunia dia berjalan, dia berusaha, berupaya, tapi begitu hatinya bergantung kepada Allah, tawakalnya kepada Allah baik, keimanannya benar, maka kehidupannya akan menjadi semakin indah, akan menjadi semakin baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut thair, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Bagaimana burung diberi rezeki itu? Lihat saja burung-burung yang terbang di udara dengan sangat bebasnya. Burung-burung ini tidak ada perbendaharaan makanannya, tidak ada guna makanannya. Burung-burung ini tidak ada perniagaannya. Burung-burung ini juga tidak ada tabungannya, rekeningnya di bank, dia tidak punya. Iya. Tapi dia di pagi hari pergi dalam keadaan kosong perutnya, temboloknya kosong, dia balik di sore hari dalam keadaan sudah penuh. Begitu setiap hari. Subhanallah. Jadi kalau seorang mukmin bertawakal dengan tawakal yang benar seperti itu, maka ini beberapa contoh dari sudut keimanan. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Iya. Dan kita akan duduk berhari-hari di sini untuk menerangkan satu poin saja tentang manisnya iman yang merupakan simbol umum di dalam agama ini. Ciri pokok di dalam agama ini. Iya. Ciri pokok di dalam agama kita. Kemudian ciri yang kedua, karakteristik yang kedua dari agama Islam ini, Islam ini dibangun di atas sumber-sumber yang jelas. Dibangun di atas pengambilan ilmu yang sudah pasti. Karena itu di dalam agama ini sumber pengambilan ilmu itu ada 4. Yang pertama, ilmu itu diambil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dan yang ketiga dari kesepakatan para ulama, dan yang keempat dari qiyas.
Ini 4 hal yang disepakati oleh para ulama sebagai masadiruddin, sebagai sumber agama. Karena itu seorang muslim di dalam beragama paling indah kehidupannya. Dia tidak dibebani untuk memikirkan jalan baru. Dia tidak dibebani untuk membuat garis kehidupannya. Tetapi di dalam agama ini seluruh yang dia perlukan di dalam kehidupannya sudah diterangkan. Jalan yang lurus sudah jelas, sisa kita tapaki saja. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah berfirman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain itu akan memecah kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dan selainnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ada juga dari Irbad ibn Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian wahai umat Islam di atas suatu petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang sangat terang. Saking terangnya petunjuk ini, malamnya sama dengan siangnya. Itu jelasnya agama. Di siang hari kita melihat terang benderang, di malam hari juga seperti itu. Ini perumpamaan agama, saking jelasnya dan terangnya petunjuknya. Iya. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Maka ini 4 sumber pengambilan dasar agama kita. Tidak ada yang keluar dari hal ini. Dan tidak ada satu makna pun dari kehidupan yang lolos dari 4 hal ini. Kejadian-kejadian kontemporer yang terjadi, perkara-perkara baru yang belum pernah ada sebelumnya, kalau ditanyakan apa ketentuan agama di dalamnya, pasti di dalam 4 sumber ini sudah ada penyebutan tentang bagaimana tuntunannya dan bagaimana ketentuan syariat di dalam hal tersebut. Maka inilah keindahan agama kita. Karena itulah orang-orang yang membebani dirinya dengan mengambil tuntunan-tuntunan yang tidak berasal dari Al-Quran, tidak berasal dari sunnah Nabi, tidak berasal dari kesepakatan para ulama, dan tidak ada pembahasan kias di dalamnya, maka ini adalah orang-orang yang membebankan dirinya, memberatkan dirinya sendiri dengan hal-hal yang bisa membinasakannya. Karena tidak ada yang keluar dari jalur agama kecuali dia hanya mendapatkan kebinasaan. Al-Quranul Karim terdapat di dalamnya segala perkara yang diperlukan untuk manusia. Allah telah mensifatkannya tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Dan Allah menerangkan tentang Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat segala sesuatu. Di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menjelaskan bahwa kebaikan dari umat ini semuanya sudah diterangkan, sebagaimana hal yang jelek, berbahaya yang diharamkan atas umat ini juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara.
Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah umat ini mendapatkan dari musibah dan malapetaka. Tidaklah umat ini didera dengan kesedihan dan dengan berbagai kejadian yang membuat mereka terpuruk, kecuali karena mereka ini keluar dari jalan agama, berpaling dari Al-Quran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan, karena mereka menyelisih jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina, salah satu praktek jual beli riba, dan kalian telah sibuk dengan pertanian, ridha dengan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Tidak akan diangkat kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jalan mengangkat kehinaan adalah kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang keluar darinya, itulah sebab kelemahan. Itulah sebab kelemahan yang menimpa umat ini. Maka tidak ada seorang pun dari individu muslim, masyarakat muslim, atau negara muslim yang menerapkan dan berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ini, kecuali pasti dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan segala makna ketenangan dan ketentraman tersebut. Itulah negeri-negeri yang dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijayakan dengan keimanan. Mereka dijayakan dengan kesyukuran kepada Allah, dengan mengikuti syariat. Kapan keluar dari hal tersebut? Itulah yang dikisahkan di berbagai tempat dalam Al-Quran, bagaimana kebinasaan mereka. Diterangkan tentang kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ay yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada untuk kalian, sungguh untuk negeri Saba itu terdapat padanya ada ayat, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bayangkan negeri Saba ini, mereka punya dua kebun, hamparan kebun di kanan mereka dan di kiri mereka. Negeri yang penuh dengan karunia dan nikmat. Iya, Allah perintah kepada mereka, makan dari rezeki Rabb kalian. Tapi ingat, bersyukurlah kalian. Rabb kalian adalah Rabb yang pengampun. Ya. Negeri kalian adalah negeri yang baik dan Rabb kalian adalah Rabb yang pengampun. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'aradu, mereka berpaling. Perhatikan sebab kehancuran. Fa'aradu, mereka berpaling. Apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnakum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang yang menghabiskan harta kepemilikan mereka. Setelah banjir ini berganti dua kebun mereka ini yang sangat makmur tadi dengan penuh tumbuhan yang baik, berubah menjadi dua kebun yang hanya dipenuhi dengan pohon-pohon yang berduri, berbuah pahit, ada pohon sedikit dari pohon bidara. Berubah. Demikianlah kami balas orang-orang yang kafir, dan kami tidak membalas kecuali kepada orang-orang yang kafir. Orang yang berpaling dari nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah sebab yang bisa menghancurkan sebuah negeri, hal yang bisa menghilangkan kebaikan dan kedamaian. Maka ini 4 sumber pengambilan hukum di dalam agama: Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan ulama dan qiyas. Iya. Dengan inilah umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Kemudian yang kedua, dari karakteristik agama ini dan ciri agama ini, ya, dan ciri agama ini dibangun di atas 5 pondasi Islam dan 6 rukun keimanan. 6 rukun keimanan. 5 pondasi ini: syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, haji bagi siapa yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini adalah pokok dari agama, ya, ciri dari agama kita. Pada setiap lembarannya dan penjabaran dari 5 rukun Islam serta 6 rukun iman ini akan terhampar berbagai mutiara keindahan Islam. Akan terlihat pesona dari agama ini, kecantikan dan keelokannya. Siapa yang mengharapkan kebahagiaan, siapa yang mengharapkan ketenangan, siapa yang menginginkan kedamaian dan ketentraman, maka itu di dalam menyelami 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Iya. Karena itu syahadat seorang muslim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini akan membuat dia masuk di dalam penghambaan kepada Allah, melepaskannya dari penghambaan manusia. Ketika dia mengucapkan Muhammadar Rasulullah, artinya dia taat kepada Nabi pada segala perintahnya. Dia tinggalkan segala yang dilarang oleh Nabi, dan dia benarkan segala ucapan Nabi, dan dia tidak melakukan sesuatu pun dari agama kecuali di atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat kehidupannya menjadi tenang. Disyariatkan salat. Betapa indahnya salat itu untuk seorang hamba. Sebab yang menyebabkan kaum muslim itu berkumpul dalam masjid. Disyariatkan berjamaah untuk laki-laki agar supaya terjalin kebersamaan, saling cinta mencintai, bahu membahu di tengah mereka. Salat ini juga menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahannya. Salat ini menjadi sebab diangkatnya derajatnya. Salat ini itu bagaikan kekuatan di dalam dirinya yang membuat dia terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu melarang dari kekejian dan kemungkaran. Salat ini adalah cahaya yang sangat terang untuk seorang hamba, dan berbagai kebaikan yang Allah berikan dengan salat ini. Dan salat ini membuat kehidupannya menjadi teratur, tertib. Dia terbiasa. Tidak ada orang salat itu dia takbiratul ihram langsung salam. Nah, seperti itu orang salat. Salat ada aturannya. Salat dari takbiratul ihram, setelah itu dia sedekap, membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surah pendek, lalu dia ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Ada aturannya salat ini. Ya. Maka ini mendidik seorang muslim dan muslimah untuk terbiasa teratur di dalam kehidupannya, berjalan di atas ketentuan-ketentuan, dan terikat dengan peraturan-peraturan yang membawa kemaslahatan untuk mereka. Dan ini pendidikan bukan di salat saja. Ini juga pendidikan di masa puasa, di zakat. Zakat itu terhitung dengan waktu. Seorang komitmen. Ketika dia menanam, menghasilkan, dia keluarkan bagian dari apa yang dihasilkan. Ada hewan ternaknya, dihitung jumlahnya. Sudah sampai setahun dari harta yang dia miliki, hewan ternak sampai nisabnya dan telah berputar 1 tahun, maka dikenakan padanya zakat. Terbiasa dengan aturan. Puasa
dia menahan dirinya dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Dia ikut aturan. Haji pun demikian. Haji itu bermula dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 12 Dzulhijjah atau tanggal 13 Dzulhijjah. Dengan aturan-aturannya secara berurut. Harus ke Arafah dahulu. Setelah Arafah baru ke Musdalifah. Dari Musdalifah baru dia ke Mina. Tidak ada istilahnya dia langsung ke Musdalifah. Ya. Langsung ke Mina, Arafahnya dia belakangkan. Tidak, semuanya harus sesuai dengan aturannya. Maka ini pendidikan di dalam agama. Terlihat bagaimana keindahan Islam ini. Dan keelokan agama ini. Di dalam mendidik setiap penganutnya. Ini di satu sudut saya terangkan. Dari 5 rukun Islam ini. Dan banyak lagi sudut yang lainnya. Di pembahasan zakat. Disyariatkan zakat ini untuk mensucikan harta dan mensucikan pemiliknya. Dan disyariatkan zakat ini agar supaya tercipta keseimbangan di tengah masyarakat, terjaga kemakmuran yang merata di tengah mereka. Bukan orang kaya saja yang mendominasi, tapi orang kaya juga mengeluarkan dari hartanya untuk memberikan kepada orang miskin, membantu mereka dan bisa meningkatkan keadaan mereka di tengah masyarakat. Di kondisi-kondisi tertentu, ya, diambil dari harta untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dan dengan zakat ini apabila dikeluarkan pendidikan untuk setiap muslim, dia tidak perlu khawatir. Dia bersedekah pasti Allah akan menggantinya. Dibuat hidupnya penuh dengan kepercayaan. Tidak seperti sebagian manusia. Kalau ada duitnya 1 sen saja hilang, dia sudah sangat khawatir. Ya. Tapi seorang muslim dengan pendidikan agama ini menjadi sangat indah kehidupannya. Di puasa. Puasa itu melatih jiwanya, mendidik dia untuk selalu tenang, mendidik dia untuk berlapang dada terhadap kaum muslimin, mendidik dia untuk bisa merasakan penderitaan orang lain. Dia yang biasanya makan, minum, tidak pernah lapar, sekarang dia berpuasa, dia rasakan bagaimana lapar itu. Mungkin dia bisa mengingat bagaimana saudara-saudaranya yang kadang pada sebagian waktu mereka tidak makan dan tidak minum. Mungkin dia ingat sebagian saudaranya yang terusir, tertindas di berbagai belahan muka bumi ini. Dia merasakan sebagian dari hal yang dirasakan oleh orang-orang yang lain. Dan itu bisa dia dapatkan dengan puasa ini. Di musim haji. Demikianlah seterusnya di dalam agama ini. Iya. Bagaimana indahnya di pembahasan rukun iman. Keimanan kepada Allah, saya sudah singgung tadi sedikit. Keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Membuat kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang indah. Dia beriman akan adanya malaikat. Adanya yang mencatat di kanan dan di kirinya. Ada malaikatul maut yang akan mencabut nyawanya. Ada malaikat yang menanyainya di alam kubur. Ini semuanya memberi makna di dalam kehidupan seorang hamba supaya dia fokus di dalam kehidupannya. Hidup ini ada arahnya. Ada pertanggungjawaban kehidupan ini. Dan akan berakhir. Dan ada hal yang harus kita lalui dalam kehidupan. Ada yang namanya sakaratul maut. Ada yang namanya alam kubur. Ada yang namanya padang mahsyar. Dan ada yang namanya kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Ada yang namanya keimanan kepada kitab-kitab terhadap Al-Quran yang terdapat segala kebaikan di dalamnya. Ada keimanan kepada Rasul sehingga kita di dalam kehidupan dunia ini panutan kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat kita bersatu. Kalau kita fanatiknya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan fanatik kepada pimpinan kelompok, pimpinan jamaah, bukan pula dia berpecah di tengah umat ini. Tapi dia bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah persatuan yang sebenarnya. Demikian pula mengingat akan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat bermula dari alam kubur. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kemudian dia dibangkitkan. Ada pada mahsyar, ada telaga, ada syafaat. Kemudian ada pembahasan tentang hisab, tentang ard, ada pembahasan tentang timbangan. Kemudian ada pembahasan bagaimana manusia itu dibagi. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ada pembahasan tentang qisas. Ya.
Ada pembahasan tentang as-sirat, tentang jalanan, pembahasan tentang qisas. Dan ini semuanya adalah kejadian-kejadian hari kiamat yang harusnya membuat kehidupan kita itu menjadi tenang. Apapun yang kita miliki di atas kehidupan dunia ini tidak akan kita bawa ke akhirat kecuali dia adalah amalan yang salih. Akan membuat kita tenang di dalam kehidupan. Bagaimanapun kita berusaha, ya, untuk dengan keimanan kepada hari akhirat ini akan membuat kita terhadap kehidupan dunia itu biasa-biasa saja, tidak terikat dengannya, dan kita akan lebih banyak mengingat bagaimana mempersiapkan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk ini akan membuat seorang muslim menjadi sangat kuat, membuat dia menjadi pemberani, membuat seorang muslim itu berada di atas keyakinan dari agamanya. Karena apa yang menimpa dia dari sesuatu tidak akan bisa menimpanya kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yadhurruka bi syai'in la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wa in ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa umat ini andai kata mereka berkumpul semuanya untuk memberikan kecelakaan kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan engkau kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan akan menimpa engkau. Dan ketahuilah bahwa apabila seluruh manusia berkumpul untuk ingin memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Iya. Maka ini gambaran global bagaimana kehinaan Islam pada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Iya, dan 6 rukun iman. Kemudian dari ciri agama ini, karakteristik dan keindahannya, agama Islam ini adalah agama fitrah. Agama yang mencocoki fitrah manusia. Iya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajahmu untuk agama secara hanif, yaitu engkau condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itulah fitrah Allah. Komitmen dengan fitrah Allah yang Allah jadikan manusia di atas hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah ada bayi yang terlahir, tidaklah ada anak yang terlahir kecuali anak ini dilahirkan di atas fitrahnya. Itu fitrah manusia. Asalnya diciptakan sebagai muslim. Di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai hunafa, sebagai orang-orang yang bertauhid, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Itu fitrahnya. Tapi setelah itu mereka didatangi oleh syaitan. Kalau di hadits tadi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau membuat dia menjadi Nasrani, atau membuat dia menjadi Majusi. Karena itu kata para ulama, manusia yang lahir, anak yang lahir itu asalnya Islam. Kalau orang tuanya Islam, mendidiknya di atas Islam, begitu dia balik, dia tidak perlu syahadat lagi, karena memang aslinya dia sudah apa? Sudah Islam. Iya. Itu aslinya. Yang merubah dia dari fitrahnya itu orang tuanya. Ada yang menjadikannya Yahudi, ada yang menjadikannya Nasara, dan ada yang menjadikannya Majusi. Maka agama ini adalah agama yang mencocoki fitrah manusia. Jadi kalau ada hal-hal di dalam agama yang kebanyakan manusia, fitrah manusia tidak mencocoki hal tersebut, maka itu pasti bukan dari agama. Dipahami saja. Iya. Tidak ada fitrah manusia itu senang dengan pembunuhan, pertumpahan darah. Walaupun itu dia namakan jihad.
Itu bukan dari agama, itu bukan perbuatan jihad, itu perbuatan jahat namanya. Agama ini mencocoki fitrah. Mencocoki fitrah. Maka kita harus diukur dengan ukuran-ukurannya. Iya. Maka ini dari keindahan agama Islam ini. Dia adalah agama yang segala sesuatu yang ada di dalamnya itu sesuai dengan fitrah. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Iya. Bukan hal yang keluar dari kemampuan mereka. Bukan hal yang keluar dari kemampuan mereka. Dan bukan agama yang membawa mereka kepada kebinasaan. Agama yang membawa dan menjaga mereka di atas kebaikan. Baik. Kemudian ciri yang lain dari ciri agama ini dan keindahannya. Agama Islam ini adalah agama yang disifatkan dengan kesempurnaan dan kelengkapan. Dia adalah agama yang sempurna dan lengkap. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Allah telah tegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Agama sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka inilah agama kita. Agama yang lengkap, agama yang sempurna, segala sesuatu diterangkan. Iya. Jangankan yang jalan yang baik, jalan yang jelek juga diterangkan untuk dihindari. Wa hadainahun najdain. Kami beri manusia ini dua hidayah. Jalan yang baik, jalan yang lurus. Hidayah maksudnya dua jalan. Ya. Dan dua jalan ini semuanya diterangkan. Kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan kebaikan semuanya terperinci supaya tampak dengan sangat jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Saking indahnya agama ini, semuanya terang, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Semuanya lengkap. Ingin pembahasan apa saja ada di dalam agama. Iya. Karena agama ini itu menjaga dari sisi keagamaannya, menjaga jiwa seorang hamba, menjaga akalnya, menjaga kehormatannya, dan menjaga dari hartanya. Ini semuanya terpelihara dan terjaga di dalam agama. Dan segala keperluan yang mereka perlukan, yang kalau keperluan ini tidak diambil, tidak ada akan memberatkan mereka, itu didatangkan di dalam agama ini, diatur di dalam pensyariatannya. Iya. Karena itu tidak ada suatu pun yang keluar dari ketentuan agama ini. Baik. Maka ini dari ciri agama kita. Karena itu kewajiban kita cuma satu. Kalau agama ini lengkap, sempurna, kewajiban kita cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan ini akan membawa kita kepada pembahasan yang lain. Juga di antara ciri Islam dan keindahannya, Islam ini adalah agama yang universal. Universal dan mencakup segala hal yang diperlukan oleh manusia. Karena itu ada pembahasan tentang ibadah mereka. Ada pembahasan tentang jual beli mereka. Ada pembahasan tentang pernikahan mereka. Ada pembahasan tentang bagaimana apabila ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, pelanggaran-pelanggaran, ada pembahasan peradilan. Ya. Ada pembahasan terkait siasa, as-siyasa asy-syar'iyyah, politik syar'i. Saya sebut dengan nama siasa karena kata politik kalau bahasa Indonesia ini kalimat bersayap, mungkin baik mungkin buruk.
Iya. Dan kepada konotasi tidak baiknya itu kadang lebih berat pada sebagian keadaan. Tapi kalau kata siasa dalam agama, siasa itu adalah pengaturan yang membawa kemaslahatan untuk manusia. Pengaturan yang membawa kemaslahatan untuk manusia. Maka siasa syariah ini dijaga di dalam agama. Ada pembahasannya, ada buku-bukunya. Ditulis oleh para ulama. Jadi jangan berpikir bahwa di dalam agama ini atau agama ini dipisahkan dari siasa dan siasa bukan dari agama. Itu tidak benar. Iya, hanya saja yang harus didudukkan untuk siasa itu ada orang-orang khusus di situ. Dan semuanya masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang, dia mengenal kadar dirinya masing-masing. Anzilun naza manazilahum, letakkanlah manusia di kedudukannya masing-masing. Di masalah-masalah politik, masalah-masalah siasa, itu ada orang-orang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila Allahi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung ketakutan. Ini masalah-masalah siasa seperti ini bentuknya. Kadang membawa keamanan, membawa ketakutan, kekhawatiran. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara, mereka langsung sebarkan. Ini kejadian pernah terjadi di masa Nabi. Masalahnya bukan masalah yang dianggap besar oleh banyak manusia. Tersebar berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Maka berita ini disebarkan dan membuat keributan di tengah umat. Ya. Maka Umar pun didatangi oleh seorang sahabat, diketuk pintunya dengan sangat keras. Umar menyangka ini ada musuh yang menyerang. Maka Umar pun keluar dari rumahnya. Ternyata berita ini yang datang kepada Umar. Maka Umar pun turun ke kota. Dia lihat ke masjid, di sebelah sana orang menangis, di sana orang menangis, di sana orang berduka. Dia datangi putrinya, dia tanya, ada apa? Putrinya menangis, dia datangi Aisyah juga. Ya. Dia berkata, jangan urusi saya, urusi putri kamu sendiri. Ya. Akhirnya Umar mendatangi Nabi SAW. Nabi tadinya marah, tapi Umar pun bercerita, akhirnya Nabi cerah kembali biasa. Setelah itu Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah benar engkau mentalak istri-istrimu? Kata Nabi, tidak. Saya tidak mentalak mereka. Saya hanya melakukan ila 1 bulan. Dan ila bukan talak namanya. Sumpah suami tidak mendekati istri. Dan itu dibolehkan dalam syariat kalau ada keperluan. Baik. Jadi ini berita yang seperti ini disiarkan. Para sahabat langsung ditegur dalam 1 ayat. Fa'idha ja'akum amrum minal amni awil khawfi. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara mengandung keamanan atau ketakutan, adha'u bih, langsung mereka sebarkan. Maka ditegur mereka. Walau radduhu ila rasul. Andai kata mereka kembalikan hal ini kepada Rasul atau kepada ulil amr minhum, orang yang memegang perkara di tengah mereka. Bukan semuanya. Nah seperti sekarang ini, kalau ada masalah semuanya pergi meliput. Tidak kelihatan pun, ya, diambil secara rahasia untuk disebarkan. Yang berkomentar di dalamnya, dari paling bawah sampai paling atas semuanya berkomentar. Ya. Mau cari tempat perkumpulan, apakah itu perkumpulan orang-orang yang berada di lapangan, orang-orang yang berada di jalan, orang-orang yang berada di warung kopi, orang-orang yang berada, semuanya bicara tentang itu sama. Ini kelancangan namanya. Dan ini keluar dari kadar amanah yang diberikan. Ya. Dia masuk dalam hal-hal yang bukan urusannya. Dan ini menyebabkan hilangnya keamanan. Hilangnya keamanan. Maka syariat ini mengatur pada hal-hal yang seperti itu dikembalikan kepada orang-orang tertentu. Bukan semua orang berbicara. Karena itu siasa itu ada orangnya. Ada yang mengerti. Ya. Ada yang mengerti tentang hal tersebut. Kalau rakyat itu dia pandang saja, dia tidak tahu apa yang ada di belakangnya, tidak mengerti. Ya.
Dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Jangankan kita orang biasa, para sahabat saja kadang sebagian dari perbuatan khalifah, ya mereka tidak bisa tafsirkan akan hal tersebut. Tapi mereka paham bahwa itu hak dari khalifah dalam hal itu. Utsman bin Affan misalnya, ketika dikepung oleh kaum Khawarij, ya, kenapa beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk memerangi kaum Khawarij yang mengepungnya? Padahal beliau kepala negara. Kenapa beliau pilih bersabar? Nah, itu hal yang dipandang oleh pemerintah dari sisi maslahat yang dia pandang untuk umatnya. Dipandang untuk umatnya. Karena itu di dalam kaidah fikih dikatakan tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Seorang imam itu ketika dia menentukan keputusan-keputusan terkait dengan rakyatnya, itu dibangun di atas maslahat. Dan itu dibolehkan di dalam agama. Ini salah satu perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawaid, dari perkara yang diberi kelapangan pemerintah di dalam hal tersebut. Karena itu wewenangnya. Ya. Karena itu kadang pemerintah berbuat sesuatu, ya, sudah jelas baiknya bagi mereka, tapi rakyat mungkin melihat itu kurang bagus. Dan rakyat tidak dihitung dalam hal tersebut. Ya. Pemimpin itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang merupakan maslahat untuk manusia di dalam hal itu. Maka ada sebagian hal yang seperti ini kondisinya. Jadi kalau misalnya pemerintah dididik, rakyat dididik untuk terbiasa mengeritik pemerintah dalam hal-hal yang seperti itu namanya kita buat manusia ini masuk di dalam perkara yang bukan urusan mereka, dan akan terjadi keributan, kekacauan. Ini harus dipahami oleh umat. Setiap muslim yang kenal keindahan Islam, dia akan tahu kadar dirinya masing-masing. Dia akan bisa menjaga lisannya. Iya. Dia akan bisa menjaga lisannya. Seorang ustadz misalnya, dia memberi ceramah, dia tahu tugasnya pemberi ceramah. Orang yang mengingatkan manusia, bukan orang yang menjatuhkan vonis, lakukan demonstrasi ke pemerintah. Tidak ada seorang dai seperti itu. Seorang dai itu harus mengerti kedudukannya, tugasnya. Tugasnya bukan masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Dan itu bukan wewenang dia. Bukan wewenang dia. Wewenang dia mengingatkan kepada manusia. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Islam itu bersifat universal, mencakup segala hal. Ya, mencakup segala hal. Karena itu di dalam agama ini dibahas bagaimana ibadah-ibadah yang ditegakkan dari dalam sehari dan semalam, yang merupakan kesejukan hatinya, ketenangan jiwanya. Iya. Kemudian di dalam agama ini dibahas bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, bermuamalah, berdagang, berbisnis. Dan kalau dia memiliki harta, bagaimana kewajibannya dengan hartanya. Ini hal yang membuat dia indah hidupnya. Kata Nabi SAW, "Man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha." Barang siapa yang dia aman di tempat tinggalnya, sehat jasadnya, dan memiliki makanannya di hari itu, seakan-akan dunia seluruh isinya itu adalah milik dia. Adalah milik dia. Maka agama ini mengatur bagaimana keamanan mereka. Iya. Karena itu di dalam ibadah diatur aturan-aturan yang ketat dalam ibadah. Dan diatur ibadah itu seimbang, tidak berlebihan. Dan diatur ibadah itu bagaimana dilakukan dengan sebaik mungkin. Ya. Diatur tentang jual beli mereka. Dijelaskan apa itu syarat-syarat jual beli. Bagaimana ketentuannya. Bagaimana harusnya ketika seorang jual beli dia memiliki barang tersebut. Bagaimana dia saling ridha akan hal itu. Bagaimana mereka berdua transparan. Dan diterangkan sebab-sebab keberkahan untuk jual beli mereka. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in bayyana wa nasaha burika lahuma fi bai'ihima, fa in katama wa kadzaba fa in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bai'ihima, wa man katama wa kadzaba
muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang saling bertransaksi itu diberi hak memilih, boleh dia lanjut, boleh dia batalkan sepanjang belum berpisah. Kalau kedua orang yang bertransaksi ini saling transparan dan saling jujur, maka akan diberkahi transaksi mereka. Tapi kalau dua orang yang bertransaksi ini saling menutupi dan saling dusta, maka akan dicabut keberkahan dari transaksi mereka. Diatur di dalam agama ini hukum tentang riba. Karena riba ini adalah hal yang membahayakan manusia, bisa meruntuhkan perekonomian, bisa menghancurkan sebuah bangsa. Diharamkan di dalam agama jual beli yang mengandung kezaliman. Karena kezaliman ini adalah kezaliman di atas kezaliman pada hari kiamat. Dan kezaliman ini yang akan membuat manusia saling menzalimi. Karena itu diharamkan jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Diharamkan qimar. Qimar itu seorang masuk di dalam transaksi, dia bayar, mungkin menang, mungkin rugi. Bahasa orang Indonesia namanya judi. Tapi judi kadang dikonotasikan pada hal yang sempit kadang. Orang main domino, main kartu, dia bayar judi. Tapi kalau judi bahasa umumnya dalam syariat, dia keluarkan biaya dalam sebuah transaksi, dia mungkin menang, mungkin rugi, maka ini namanya judi. Itu namanya judi, dilarang dalam agama. Karena agama kita ini mengatur hal yang paling baik untuk manusia. Hal yang tidak jelas itu dilarang di dalam agama kita. Iya. Maka ini pokok-pokok di dalam pensyariatan namanya. Di pernikahan diatur bagaimana nikah itu. Diatur bagaimana perempuan itu dihargai. Istri itu diberikan hak-haknya sebagaimana suami memiliki hak-hak. Di dalam pernikahan diatur bagaimana cara mereka berinteraksi, cara hidup di dalam rumah tangga. Ketika terjadi permasalahan di dalam pernikahan, ada pintu-pintu pembahasan. Ada namanya pintu talak, ada namanya pintu ila, ada namanya pintu hulu. Ada berbagai pintu di dalamnya, diberi kelapangan. Sebab dua orang yang berkumpul ketika terikat dengan pernikahan, ketika terikat ternyata saling cocok, mungkin berlanjut. Tapi kadang ketika terikat, dia ketemukan ketidakcocokan dan bisa saling membahayakan. Kalau dia tetap seperti itu, mungkin kehidupannya tidak akan baik. Karena itu diberi izin oleh syariat. Itulah pembahasan talak. Dia pembahasan terbatas pada kondisi yang diperlukan, karena itu dibatasi pembahasan talak. Tapi ada pintunya di dalam agama. Ada pintunya untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia. Iya. Sebagaimana di dalam agama ini, siapa yang membuat tindakan kriminal, iya, maka itu ada sanksi saksinya. Ada yang masuknya di dalam pembahasan hudud, ada yang masuk di dalam pembahasan ta'zir. Hudud itu adalah pelanggaran yang sudah ditentukan sanksinya. Kalau dia membunuh, dia diqisas. Ya, kapan dia membunuh? Tergantung jenis membunuhnya bagaimana. Ada membunuh dengan sengaja, ada mirip sengaja, ada yang tidak sengaja. Ini ada timbangannya. Kalau dia mencuri dengan ketentuan yang sudah dipastikan, dipotong tangannya. Batasan dipotongnya sampai mana sudah diterangkan. Kalau dia meminum khamar, maka dia dicambuk sekian kali. Kalau dia berzina, maka dia dirajam atau diasingkan 1 tahun, atau dia dicambuk 100 kali. Ada aturan-aturannya. Maka ini namanya hudud, sudah jelas. Dan ada kriminal-kriminal yang tidak diberikan batasan apa hukumannya, tapi pemerintah memberi hukum sesuai dengan maslahat dan sesuai dengan indikasi-indikasi syariat di dalam hal tersebut. Karena itu kadang sebagian perbuatan boleh diberi hukum sampai dihukum mati, tidak ada masalah, dijatuhkan hukum mati untuk hal tersebut. Ini semuanya hukum masuk di dalam ta'zir pembahasannya. Karena itu syariat ini diikat dengan ketentuan yang pasti dan jelas. Karena itu selalu saya ingatkan, tidak ada di dalam agama ini namanya main hakim sendiri, seenaknya saja. Ada orang yang berselisih dengan dia pergi pukul. Itu main hakim sendiri namanya. Kalau di dalam hukum Islam, ada yang berselisih dengan saudaranya, dia memukul, maka itu dibawa ke pengadilan. Ditanya apa dasarnya dia memukul? Iya. Kalau tidak akan dijatuhkan hukum qisas, hal yang sama dengannya. Ya, di masa sekarang ini ada orang yang lari, ya, diteriaki pencuri-pencuri, langsung saja menggebuki sampai orang mati. Ya. Sampai naudzubillah ada yang mati dibakar.
Sampai hari ini kita mendengar kejadian-kejadian tersebut. Melayangkan nyawa manusia dengan sangat mudahnya. Dianggap nyawa manusia itu tidak ada harganya. Jangankan jiwa seorang muslim, jiwa seorang kafir pun kalau dilayangkan tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala menentukannya di dalam Al-Qur'an. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Karena itu kami tetapkan terhadap Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seorang jiwa bukan karena dia membunuh dan bukan pula karena berbuat kerusakan. Perhatikan ya, jiwa di sini yang dibunuh tidak dikatakan jiwa muslim. Semua jiwa yang dihargai dalam agama. Jiwa yang dihargai dalam agama itu ada 4. Pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir dhimmi. Kemudian 3, jiwa kafir mu'ahad. Kemudian yang keempat, jiwa kafir musta'min. Ini 4 jiwa dihargai dalam agama. Dipelihara, tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh seorang jiwa bukan karena dia membunuh dan bukan pula karena berbuat kerusakan, maka Allah firman seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Berbuat kerusakan sedemikian rupa, sembarangan saja. Ini dekat-dekat Ramadan, seenaknya saja main sweeping. Kayak dia saja pemerintah mau menjalani tugas polisi dan TNI. Ini orang-orang tidak paham agama, tidak mengerti agama. Memang betul kadang dia pakai jubah bagus, pakai kopiah, pakai ini. Hal-hal yang disyukuri dia berpenampilan Islam. Tapi jangan kamu coreng Islam itu dengan perbuatanmu. Islam ini tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Kalau ada hal yang mungkar, datangi pemerintah, sampaikan kepadanya dengan cara yang benar. Nasihati secara pribadi, bukan disampaikan di terang-terangan depan umum. Nabi memberikan ketentuan dalam hal itu. Kata beliau rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Asim dan selainnya, beliau berkata, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alaihi." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu, dia nasihati secara rahasia, secara pribadi. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Itu seorang muslim namanya dalam menasihati, bukan dengan turun di jalan, ya, dengan teriak-teriak menghalangi jalan manusia. Ya. Jangan berharap seseorang itu ingin mendapatkan kebaikan kalau dia menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Di dalam sebuah hadits, ini hadits indah ya, saya sering sebutkan, tapi banyak dari manusia tidak memahaminya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dayyaqa manzilan, atau qata'a tariqan, atau adha mu'minan, fala jihadalah." Barang siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang, ada tempat singgah di jalan, halte bus maupun yang lainnya, tempat singgah, pohon, tempat berteduh. Biasanya orang santai di situ. Ini dia persempit jalan orang, atau dia memutus jalan orang, atau dia mengganggu seorang mukmin. Kata Nabi, tidak ada jihad baginya. Ini bagi orang yang pergi jihad, jelas dia pergi jihad. Jihadnya jihad syar'i. Tetapi di tengah jalan dia sempitkan jalan orang, dia potong jalan orang, dia ganggu kaum mukminin, maka Nabi berkata tidak ada jihad untuknya. Apalagi orang yang pergi demo-demo, mana tuntunannya? Ya. Produk orang kafir dia gunakan. Hanya pandai bicara saja, kita putus semua produk orang kafir. Itu demo produknya siapa? Itu tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Nasihat bukan begitu caranya. Kalau dia tidak bisa menasihati secara langsung, dia sampaikan dengan perantara. Tidak bisa dengan perantara, dia memiliki 2 tangan dan memiliki lisan berbicara, hati yang tulus, dia berdoa kepada Allah. Itu penyelesaian. Kalau dia tidak bisa menasihati, dia memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Maka itu semuanya jalan keluar yang mengeluarkan seseorang dari berbagai fitnah-fitnah dan kejadian. Kemudian dari luasnya agama ini dan universalnya syariat ini, iya, agama ini juga telah menentukan bagaimana berlaku adil pada kasus. Ada hukum seputar pengadilan, bagaimana sifat seorang qadhi. Dibedakan antara seorang mufti dan seorang qadhi.
Mufti itu kebanyakan guru agama, orang-orang yang berbicara agama, orang-orang yang mengajar agama, itu sebatas mufti namanya, dia memberi fatwa. Kalau qadhi, ini yang ada kaitannya dengan penentuan hukum, ini dipilih oleh pemerintah. Ini beda antara dua orang ini, beda kegiatannya. Ya, beda kegiatannya. Kalau mufti itu dia memberi hukum, tapi tidak mengikat. Ya saya kalau ditanya sesuatu, saya berkata yang benar begini, dalilnya begini. Dia mau ikuti, ya itu urusan dia. Tidak ikuti urusan dia. Saya sudah sampaikan yang benar. Tapi kalau qadhi, dia katakan keputusannya begini, maka harus diterima oleh yang ada yang di depannya. Tidak boleh tidak. Walaupun dia punya pendapat lain, tidak didengar pendapat dia. Pendapat qadhi yang harus diterima. Nah, itu bedanya antara qadhi dan apa? Mufti. Kalau sekarang ini ustadz-ustadz itu mau overacting, semuanya mau jadi hakim, mau jadi qadhi. Ya. Dan ini bahaya ya, kalau seorang tidak tahu apa tugasnya, tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Maka Islam ini dari keindahannya itu menjaga jiwa, ya, menjaga segala hal yang merupakan kebaikan manusia. Dan mungkin saya akan terangkan di poin-poin yang akan datang. Baik, kemudian di antara karakteristik agama ini, Islam ini, dari keindahan Islam ini adalah syariat yang dia akan berlaku hingga hari kiamat. Islam ini adalah agama yang akan selalu layak untuk manusia, pantas untuk manusia pada setiap masa dan di setiap zaman. Iya, di setiap zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia. Ini pembicaranya kepada manusia, Nabi Muhammad. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian. Rasulullah kepada kalian. Karena agama ini mencakup seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada agama dan syariatnya ini layak untuk semuanya. Layak untuk kapan saya. Iya. Layak untuk kapan saya. Karena itu tidak diterima dari agama kecuali agama Islam saya. Karena hanya Islam yang cocok untuk manusia. Allah yang menciptakan manusia ini. Allah yang memberikan rezeki dan nikmat kepada mereka. Allah yang paling tahu apa yang diperlukan oleh manusia. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang cocok untuk mereka hanyalah syariat Islam saya. Hanyalah syariat Islam saya. Karena itulah kalau ada yang ingin membangun kebaikan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada negaranya, dia ingin membangun sebuah maslahat, lalu dia menoleh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, mencari tuntunan selain daripada Islam, ketahuilah bahwa itu dia sedang membangun kehancuran untuk dirinya sendiri, cepat maupun lambat, di dunia maupun di akhirat. Itu yang pasti akan dia dapatkan. Iya. Karena itu kita harus memahami ciri agama ini, bahwa agama ini adalah agama yang cocok di masa manapun. Ya. Karena itu subhanallah ya, kalau kita baca bagaimana tumbuhnya umat Islam itu semenjak berdirinya pemerintahan Islam di kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diganti oleh khalifah yang pertama Abu Bakar, kemudian khalifah Umar ibn Khattab, kemudian khalifah Uthman ibn Affan, kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, dan seterusnya dari para khulafa, itu terlihat ada perubahan-perubahan. Ya. Dan semuanya menimbang dengan timbangan syariat. Di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dicatat orang-orang yang berangkat berjihad itu, ada pencatatan pasukan. Ya. Ini awal mulai pencatatan di masa Umar. Kenapa? Karena di masa Nabi dan Abu Bakar umat Islam tidak terlalu banyak. Ya kalau disebut berangkat itu kelihatan. Tapi di masa Umar sudah banyak, harus dicatat. Sehingga pembagiannya rapi. Dan ini pencatatan, ini baru dilakukan oleh Umar. Tapi ini sudah ada di dalam syariat Islam. Syariat sudah mengatur. Makanya Umar sisa berijtihad saja keluar hal ini. Jelas ya?
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di masa beliau mengumpulkan Al-Quran, beliau kumpulkan mushaf. Inilah yang disebut dengan rasam Utsmani. Jadi seluruh Al-Quran yang berada di tangan para sahabat dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, ditulis di atas satu rasam, dikumpulkan. Setelah itu Utsman kirim dari mushaf-mushaf ini ke seluruh negeri kaum muslimin, dan beliau perintah siapa yang punya mushaf selain daripada ini harus dibakar. Ya. Ini baru terjadi di tengah para sahabat waktu itu. Tapi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Ini bukan dalil untuk orang yang berbuat bidah. Aneh juga ya, sebagian orang bikin bidah sembarangan. Oh, itu dalilnya Utsman, dia sendiri yang mengumpul mushaf. Ini sudah ada dasar dalilnya sebelumnya. Nabi itu perintah, tulislah. Nabi perintah, bacalah. Ya. Nabi perintah, uktubu li Abi Syah, tulis untuk Abu Syah. Itu menunjukkan ada perintah penulisan. Tapi para sahabat itu baru melakukannya. Di masa siapa? Utsman bin Affan. Baik. Di masa Ali bin Abi Thalib ada memerangi kaum Khawarij, Qital Ahlul Bugha namanya. Ya. Dan ada kejadian-kejadian lain berkembang dari masa ke masa yang dipakai oleh umat Islam sama, Al-Quran dan Sunnah, agama Islam. Mencocoki mereka, apa yang mereka perlukan, semuanya ada di dalam agama. Semuanya ada di dalam agama sampai di hari ini. Sampai di hari ini. Kejadian-kejadian kontemporer yang terjadi di tengah manusia, apakah terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan kedokteran, terkait dengan kenegaraan, terkait dengan apa saja, itu ada pembahasan-pembahasan para ulama. Kenapa mereka bikin bahas? Karena memang Islam ini layak di setiap masa, di setiap keadaan. Baik. Kemudian di antara keindahan Islam ini adalah agama yang dibangun di atas kemudahan dan mengangkat kesusahan dari umat. Ini ciri agama. Islam dibangun di atas kemudahan dan untuk mengangkat hal yang menyusahkan mereka. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kalian kesusahan. Subhanallah. Mana agama yang seperti ini? Yang kita di dalam syariat kita semuanya dimudahkan. Ya. Umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum kita ini, ya, itu banyak sekali dari al-aghlal wal asar, ya, belenggu-belenggu, kesusahan-kesusahan yang menimpa mereka. Perhatikan Bani Israel itu. Ketika mereka mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala perintah mereka semuanya berkumpul di satu lapangan, bertobat di sana. Kemudian hendaknya kalian saling membunuh. Itu tobat mereka. Maka mereka pun saling membunuh. Ada yang membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Ya. Dibuat gelap di lapangan itu sehingga tidak ada yang melihat. Mereka saling membunuh. Itu tobat mereka. Hal yang berat. Tapi kita di dalam agama ini dia beri dengan kemudahan. Subhanallah. Solat 5 waktu tadinya 50 solat. Diringankan sampai menjadi 5 solat. 5 solat nilainya seperti 50 solat. Ini dari rahmat dan kemudahan untuk umat ini. Iya. Ada hukum-hukum khusus untuk kaum musafir. Orang yang safar. Bisa dia ringkas solatnya, bisa tidak puasa. Ada hukum terkait orang yang sakit. Ada keringanan diberikan. Ya. Pada berbagai sudut pembahasan agama ini. Berbagai bentuk keringanan. Karena itu dari kaidah pokok dalam agama ini kemudahan. Al-Quran dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk zikir. Sebagaimana sunnah Nabi SAW juga dimudahkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna ad-dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Tidak seorang pun yang ingin ekstrim memperberat agama ini kecuali dia pasti terkalahkan. Iya. Ini adalah ciri agama. Jadi kalau ada orang yang dia beragama kelihatannya susah sekali, ya, membuat orang itu lari dari agama,
membuat orang lari dari agama, maka ini tanda bahwa dia tidak mengenal Islam. Tapi harus diketahui bahwa kemudahan itu bukan dengan penilaian sendiri. Oh, saya ingin mudah, agama ini mudah, saya tidak usah sholat 5 waktu. Ya kan mudah kan? Ya. Bukan begitu caranya, Mas. Ya. Ya enggak, apa namanya? Kemudahan itu bukan dengan ijtihad sendiri. Kemudahan itu dengan apa? Dengan timbangan syariat. Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang mudah. Itulah yang mudah. Karena itu caranya belajar saja. Tuntunan agama itu bagaimana, belajar saja. Itu pasti ada kemudahan untuk kita. Memang ada sebagian ibadah tidak lupa dari kesusahan. Kita mau sholat, sholat kan harus berjalan ke masjid, berjalan susah. Ya, tapi itu hal yang mengitari ibadah. Dia walaupun susah itu dianggap mudah. Sebab berjalannya dia ke masjid itu dengan berbagai keutamaan dia dapatkan, berbagai manfaat untuk dirinya dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi kemudahan itu apa yang dimudahkan di dalam syariat. Apa yang diterangkan di dalam syariat mudah, itulah kemudahan. Iya. Jadi ini namanya al-yusur. Memberikan kemudahan. Dan mengangkat dari masyaqqah, mengangkat dari kesusahan. Karena itu di banyak pembahasan diberi kemudahan. Kamu sholat berdiri, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, ya berisyarat saja. Dia bisa berisyarat, menggerakkan kepalanya. Subhanallah. Ya. Demikian pula zakat. Sudah masuk waktunya, dia ada kewajiban harusnya dikeluarkan, dia tidak punya duit waktu itu, dia undur, boleh dia undur. Diberi kemudahan. Diberikan apa? Kemudahan sampai dia ada kemampuan. Ya. Perempuan hamil, perempuan menyusui, diberi kemudahan. Dia boleh tidak berpuasa, bayar fidyah. Ya. Baik. Dan seterusnya kemudahan-kemudahan dalam syariat itu. Betapa indahnya. Dari syarat jual beli. Syarat jual beli itu semuanya harus jelas. Ya. Tapi kalau dia mau beli rumah, pondasi rumah itu kan tidak jelas. Masa kalau ada yang mau beli rumah, dia bilang angkat dulu rumahmu, saya mau lihat pondasimu. Ya kan? Ya. Maka ini memang tidak jelas. Dan kalau tidak jelas dalam jual beli itu diharamkan. Tapi diberi keringanan. Kenapa diberi keringanan? Hah? Sebab ini hal yang memberatkan. Ya, kalau dibuka untuk seperti itu. Baik. Dan banyak lagi ya. Dari contoh-contoh di dalam syariat. Bagaimana diangkat dari kesusahan itu. Diberikan kemudahan. Ya, diberikan dari kemudahan. Karena itu hendaknya kita kepada manusia banyak mempermudah. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira kepada manusia, dan jangan kalian membuat manusia itu lari. Dan jangan kalian membuat manusia itu lari. Maka ini sifat agama ini dan keindahannya. Agama ini dibangun di atas kemudahan dan mengangkat al-masyaqqah, mengangkat hal yang menyusahkan mereka. Kemudian dari ciri pokok dalam agama ini, kaidah dasarnya yang harus dipahami, bahwa agama Islam ini datang untuk mentahqiq maslahat atau menyempurnakannya. Dan agama Islam ini datang untuk menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Ini 4 kalimat harus dipahami. Ini pondasi agama, ciri agama dan keindahan Islam. Seluruh syariat di dalam Islam itu, seluruh tuntunan di dalam Islam itu kembali kepada 4 hal ini. Iya. Jadi apa yang disyariatkan, apa yang dilarang, semuanya kembali kepada 4. Islam itu datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Jadi ada hal-hal yang kurang di tengah manusia.
hal-hal yang kurang. Ya. Maka datang Islam memberikan tuntunan-tuntunan, syariat-syariat, sehingga membuat manusia ini menjadi lengkap. Ada hal-hal yang sudah bagus berjalan di tengah manusia. Maka Islam datang menyempurnakan hal yang bagus ini, menjadi lebih lengkap dan sempurna. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makaribal akhlaq." Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu ada di masa orang-orang Arab jahiliyah. Mereka memuliakan tamu, ya, membantu orang yang kesusahan, memberi minum dan memberi makan kepada jemaah haji. Ya, ada dari akhlak mereka yang mulia. Tapi Islam mendatangkan akhlak yang baru, mulia. Dan akhlak yang mulia ini lebih disempurnakan lagi di dalam Islam. Ini kalau kita berbicara di pembahasan akhlak, kita berbicara di pembahasan apa saja, itu ciri Islam. Dia datang dalam mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Dan Islam itu kalau melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, itu karena sesuatu ini ada mafsadat murni di dalamnya. Maka perlu dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi mafsadatnya. Jelas ya? Itulah syariat kita. Karena itu kalau kita lihat di proses pengharaman khamar itu tadinya dibolehkan. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Tidak ada masalah pada orang yang beribadah, orang-orang yang bersoleh, pada apa yang mereka makan, sepanjang mereka itu beriman dan bertakwa, dan seterusnya dari ayat. Terus turun, datang lagi syariat berikutnya, diterangkan, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun wa qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah padanya ada dosa besar dan manfaat pada manusia. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Turun lagi syariat berikutnya. Jadi syariat yang kedua belum diharamkan, baru diterangkan khamar itu ada manfaat, ada dosanya, tapi dosa lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Turun syariat berikutnya, dilarang orang yang minum khamar masuk dalam solat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati solat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan syariat yang terakhir, diharamkan khamar itu. Innamal khamru wal maisiru wal anjasu wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sungguhnya khamar, maisir, ya, ansab, azlam itu adalah rijis, adalah dosa najis dari amalan syaitan. Fajtanibu, ya, tinggalkanlah dia. Jadi ini terakhir dalam pengharaman. Lihat ya bagaimana, subhanallah, di fase pensyariatan ini sampai diharamkan khamar itu, akan terlihat bagaimana keindahan Islam itu. Dijaga jangan sampai menyusahkan. Iya. Jadi syariat tadinya boleh itu ketika para sahabat masih baru masuk Islam. Begitu mereka sudah kuat dalam Islam, mulai turun sampai diharamkan. Ketika diharamkan, maka para sahabat Rasulullah SAW membuang khamar itu sampai membasahi jalan-jalan. Ya. Tunduknya mereka di dalam menjalankan syariat. Baik. Jadi dua syariat itu datang untuk menghilangkan mafsadat. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi mafsadatnya. Diperkecil dari mafsadat tersebut. Iya. Tidak menjadi besar. Kadang ada sesuatu di dalamnya ada bentuk dari mafsadat. Ada bentuk dari mafsadat, hal yang pahit. Ya. Tapi itu oleh Islam sudah dikecilkan. Dan mafsadat yang sedikit ini menjadi tidak masalah karena manusia perlu terhadapnya. Manusia perlu. Contoh misalnya, melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahram, apa hukumnya? Hah? Boleh atau tidak? Saya mau tanya.
Boleh? Bagaimana ini? Tidak ada jawaban yang jelas. Saya tanya boleh atau tidak? Tidak boleh, bagus. Ya. Kemarin ada yang bilang cadar tidak wajib. Bagaimana itu? Melarang orang bercadar lagi. Ini munculnya dari kejahilan, tidak paham agama. Ya. Jadi Nabi di pembahasan nikah, beliau katakan tentang orang yang mau menikahi, undur ilaiha, lihat kepadanya. Diizinkan nazar. Artinya bahwa melihat wajah itu asalnya haram, tidak boleh. Kapan dibolehkan? Kalau mau dinikahi, boleh dilihat wajahnya. Ini diantara dalil kuat menunjukkan bahwa menutup muka itu wajib. Ya. Dan ini ada di buku fikih di mana-mana. Masa profesor nggak tahu itu. Jelas ya? Ini hal yang harusnya dipahami. Dan kalau mau diterangkan ayat-ayat tentang kewajiban menutup muka, itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Di surah Nur dan surah Al-Ahzab. Ada belasan hadits yang menjelaskannya. Ada belasan hadits yang menjelaskannya. Ya. Kalau dia katakan bahwa manusia kebanyakannya menutup muka selama ratusan tahun kapan kamu lahir? Ya. Jelas ya? Kalau memang dia lihat sejarah Indonesia ini terjajah berapa tahun? 350 tahun. Ya, anggaplah itu kejadian mulai pada tahun 1000 Hijriah. Tahun 1000 Hijriah. Baik, tahun-tahun sebelumnya di mana? Bagaimana keadaan umat Islam? Kalau mau tahu sebelum tahu keadaan umat Islam atau perempuan kaum muslimin di masa Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar meninggal di tahun 700-an. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata ketika menjelaskan hadits di Sahih Al-Bukhari, beliau katakan bahwa ini menutup wajah itu adalah kebiasaan perempuan di masa sekarang dan kebiasaan perempuan di masa lalu. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Itu kalau mau bicara masalah sejarah tentang menutup wajah. Jadi jangan sekali-sekali ada yang berkata bahwa menutup wajah itu kebiasaan baru masuk. Itu bukan kebiasaan baru masuk. Itu kebiasaan umat manusia semenjak dahulu. Bukan muslim saja. Yahudi, Nasrani, ada di syariat mereka menutup wajah. Ya. Di itu ada pembuktian sejarahnya. Baik, sekarang ini orang yang mau melamar seorang perempuan, tidak boleh melihat wajahnya. Kalau dikatakan melamar tidak boleh melihat wajah, berat mereka. Iya kan? Itu memberatkan. Ya, nanti setelah dia nikahi ternyata tidak cocok bagaimana? Ya. Dianya sudah rugi, dia sudah membuat hati orang patah. Ya. Kemudian dia sudah membuat dua keluarga akan berselisih, kan begitu? Karena itu di dalam syariat ini, ya, melihat wajah memang kepada perempuan dan belum untuk dinikahi memang ada mafsadat, ada bahayanya. Tapi karena melihat ini adalah maslahat, maka ini bahaya diperkecil. Diizinkan melihat untuk dinikahi saja. Jelas ya? Diizinkan melihat untuk apa? Dinikahi. Inilah keindahan syariat kita. Jadi ciri agama ini kaidah tetap di dalam agama. Agama ini datang untuk mewujudkan maslahat atau untuk menyempurnakannya. Dan agama ini datang untuk menghilangkan mafsadat. Kalau nggak bisa dihilangkan, diperkecil dari mafsadat itu. Itu kaidah pokok dalam agama. Karena itu yang dijaga di dalam agama ini, ya itu ada 3. Ada yang namanya daruriyat, yang kedua ada namanya hajiyat, yang ketiga ada namanya tahsiniyat. 3 hal. Ada perkara darurat, perkara aksioma yang dijaga di dalam syariat ini. Dan 5 hal yang dijaga dalam syariat ini, perkara darurat ini adalah hal yang disepakati oleh seluruh syariat. Kata Syatibi, saya tidak mengenal ada agama apapun yang tidak sepakat dalam menjaga 5 perkara darurat ini. Jadi perkara darurat yang dijaga itu ada 5. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang ketiga menjaga kehormatan atau menjaga nasab. Dan yang keempat menjaga harta. Ini 5 hal pokok aksioma yang dijaga di dalam agama. Seluruh syariat kembali kepada penjagaan terhadap 5 hal ini. Ya. Yang diperintah maupun yang dilarang. Penjagaan agama, itu jelas ya. Ya, kenapa diperintah beribadah hanya kepada Allah? Untuk menjaga agama.
Kenapa diperintah? Tidak boleh. Kenapa dilarang berbuat kesyirikan? Penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap jiwa. Kenapa dilarang membunuh? Penjagaan terhadap agama. Apa penjagaan terhadap jiwa? Iya. Penjagaan terhadap jiwa. Kenapa dijatuhkan ada hukum qisas? Siapa yang membunuh dia dibunuh. Ini penjagaan terhadap jiwa. Kemudian yang ketiga, penjagaan terhadap apa tadi yang ketiga? Terhadap akal. Kenapa diharamkan khamar? Sebab khamar ini menutupi akal. Bisa merusak akal. Karena itu diharamkan khamar. Kalau masa sekarang ini ada yang lebih parah daripada khamar. Kalau khamar itu kan dia tutupi sementara. Ya. Beberapa waktu kemudian dia sadar. Atau dia tutupi sebagian. Itu khamar. Kalau sekarang ini ada yang kalau dikonsumsi dia bisa tidak sadar sampai berhari-hari. Inilah sabu-sabu, narkoba, narkotik dan seterusnya ini. Ini lebih berbahaya. Karena itu di dalam hukum Islam, hukum terhadap sabu-sabu, terhadap narkoba ini itu lebih besar daripada hukum apa? Hukum minum khamar. Minum khamar kalau dicambuk itu 40 kali. Boleh sampai 80 kali dicambuk. Ya. Tapi kalau narkoba, sabu-sabu itu bisa dijatuhkan hukum sampai hukum mati, dibunuh. Apalagi kalau dia menyebarkan narkoba tersebut. Ya. Dan ini saya ingatkan ya kepada pihak yang berwenang. Pelaku terorisme, pelaku peledakan, yang menyebarkan sabu-sabu dan narkoba, yang mencuri harta umum kaum muslimin, korupsi umum, harta umum yang dia curi. Ini hukum untuk orang ini, 4 orang ini, semuanya di dalam agama, kesepakatan ulama, hanya hukum mati saja yang ada. Iya. Kalau dia mencuri harta orang pribadi, oke, potong tangan, terpenuhi syarat. Tapi kalau dia mencuri harta umum, itu namanya berbuat kerusakan, bukan lagi mencuri. Dia berbuat kerusakan umum. Dan berbuat kerusakan, hukumnya di dalam agama, itu sudah diterangkan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Apa balasannya? Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari muka bumi. Ini 4 pilihan. Boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan kakinya bersilang, dan boleh diasingkan dari atas muka bumi. Iya. Jadi ada 4 pilihan. Dan apa yang saya sebutkan tadi itu, ya, ini masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Bisa masuk ke pembahasan dijatuhkan hukum bunuh untuk mereka. Ini urusan pengadilan ya. Ini saya beritahu hukum syariat. Tetapi dalam praktek di dalam menjatuhkan, itu kembali ke mahkamah, kembali kepada urusan di pengadilan. Sebab saya sudah terangkan, tidak ada di dalam syariat kita namanya main hakim sendiri. Ada orang yang mencuri, ya, pencurinya ditangkap, maka pertama siapa saksinya? Dilihat dulu saksi. Baik, sudah ada saksi. Tidak ada saksi tapi dia mengaku, tidak ada masalah, diterima juga. Yang kedua, dilihat apa yang dia curi. Kalau dia harta lebih dari 1/4 gram emas, 1/4 gram emas, di atas 1/4 gram emas harganya, nah ini boleh dipotong hukum tangan. Kemudian yang ketiga, barang yang dia curi ini barang yang terjaga dengan tertutup atau barang terbuka. Ya kalau barang biasanya disimpan di laci, terkunci, dia curi di situ, ini yang kena hukum potong tangan. Tapi kalau HP dia curi, HP-nya misalnya harganya mahal, anggaplah harganya 20 juta dia punya HP. Jelas ya? Dia curi. Di mana HP itu? HP-nya dia simpan di atas meja. Ini tidak jatuh hukum potong tangan. Tidak ada dalam Islam. Ya. Jelas ya? Jadi bisa diketahui orang-orang yang meneriaki itu pencuri-pencuri hanya mencuri HP saja. Terus dipukul sampai mati. Ini betul-betul keterlaluan. Ini orang-orang tidak tahu akibat dari perbuatannya. Anda kata mereka hidup di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Itu pernah terjadi kejadian di masa Umar ibn Khattab. Ada satu orang dibunuh di Sona. Bersyirikat beberapa orang dalam membunuhnya. Maka hakim yang berada di Sona
menulis surat kepada Umar bin Khattab menanyakan hukumnya. Apakah orang-orang ini semuanya dibunuh? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, andai kata seluruh penduduk Son'a semuanya bersyirikat dalam membunuh orang ini, maka saya akan bunuh mereka semua. Ini penegakan hukum. Ya. Memang seperti itu. Maka itu pantasnya orang-orang yang tadi menggebuki di pasar itu, membunuh sampai orang mati, itu kalau di pengadilan Islam ditahu siapa orang-orang bersyirikat dalam membunuh, maka mereka juga harus dibunuh. Dijatuhkan hukum qisas dengan cara dibunuh. Dianggap sepele hal-hal yang seperti ini. Ini perkara yang membahayakan, bisa membuat kekacauan di tengah masyarakat. Ya. Kalau ada masalah, ada yang ditangkap, ada yang dicurigai, bawa ke kantor polisi. Itu sudah ada urusannya di sana. Serahkan ke sana, sudah selesai. Dia sudah lepas tanggung jawab. Ya. Dan seorang tidak boleh main hakim sendiri. Baik. Katanya waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Ini saya masih banyak pembahasan. Saya ingin ingatkan ya. Dari ciri Islam dan keindahannya, Islam itu adalah agama yang mengajak kepada kebersamaan dan persatuan. Dan agama yang bertentangan dengan perselisihan dan perpecahan. Dari ciri Islam, Islam adalah agama yang pertengahan. Tidak ada sikap ekstrim dan tidak ada sikap menyepelekan. Dari ciri Islam, Islam adalah agama yang dibangun di atas keadilan. Ya, tidak ada kezaliman di dalamnya. Dari ciri Islam, Islam adalah agama yang dibangun di atas rahmat. Tidak ada kesewenang-wenangan padanya, tidak ada adab padanya. Dari ciri Islam, Islam ini adalah agama yang merupakan dakwah kepada segala kebaikan dan melarang daripada segala kejelekan. Dari ciri Islam ini adalah agama yang dibangun di atas saling cinta mencintai dan mengasihi di tengah manusia. Dan dari ciri Islam ini adalah agama yang diikat dengan aturan ilmu, lemah lembut, dan dengan berlapang dada kepada manusia. Baik, maka ini mungkin beberapa sudut dari keindahan Islam yang saya bisa terangkan di kesempatan ringkas ini. Semoga ada manfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, secara khusus kepada pihak pemerintah daerah Kota Polowali Mandar, juga pihak Ta'mir Pembangunan Masjid Agung, serta kawan-kawan panitia yang bergabung di dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan untuk semuanya dan menjadikan keberadaan kita di majelis ini sebagai keberadaan yang dirahmati, keberadaan yang membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik ini, dalam suasana ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan dan mempertemukan kita semua kelak di kemudian hari di sorga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.